Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi pagi ini eh, saya minta waktu untuk kesempatannya dengan Bapak Muksin SPDI. Bapak Muksin ini waka kurikulum dari UMS kami Gunung Agung. Jadi pagi ini saya minta waktunya Pak untuk mewawancarai mengenai eksplorasi alternatif solusi. Jadi yang masalah yang saya ambil ini untuk eksplorasi alternatif solusi ini Pak, tentang motivasi siswa. Jadi peserta didik kita ini kalau di kelas itu kan terkadang kurang berani untuk menjawab apa yang dipertanyakan daripada gurunya. Kadang gurunya bertanya, diam, terkadang nggak mau jawab, permasalahannya apa nggak tahu. Jadi dari hal permasalahan tersebut saya mengambil akar penyebab masalahnya itu kemungkinan kurangnya motivasi dari gurunya kepada peserta didik. Jadi sehingga karena kurang motivasi tadi, motivasi dalam diri peserta didik pun belum tidak mau muncul akhirnya, tidak adanya motivasi. Jadi solusinya bagaimana Pak untuk dari gurunya memotivasi peserta didik? Terima kasih atas menyikapi yang memang sering kita sebagai guru sering mengajar di kelas, keluhannya sama. Rata-rata memang ketika anak itu dieksplorasi pengetahuannya, dikasih pertanyaan, memang kadang-kadang anak itu susah tidak segera merespon jawaban yang kita pertanyakan. Memang berkaitan dengan motivasi itu. Motivasi kan ada dua macam tuh. Ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Yang motivasi internal itu kan motivasi yang ada pada diri kita itu, yang ada pada diri anak didik itu. Kemudian yang eksternal itu kan yang dari luar kita. Nah mungkin bisa jadi sebagai suatu, ada beberapa penyebab sebenarnya. Siswa itu tidak memberikan respon yang cepat atau tidak segera memberikan respon yang sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Di antaranya mungkin anak itu kurang memahami kan, kurang menguasai materi, dalam artian tidak ada jawaban atas pertanyaan yang kita lontarkan. Nah yang kedua itu bisa jadi anak itu tahu sebenarnya jawabannya. Dari pertanyaan yang kita lontarkan, anak itu sebenarnya tahu jawabannya, tapi dia tidak mempunyai keberanian untuk menyampaikan. Nah, solusinya dari kita sebagai seorang guru, kalau permasalahannya yang pertama itu anak itu kurang memahami pertanyaan yang kita lontarkan, ya berarti anak diberi kesempatan untuk membaca materi itu terlebih dahulu supaya dia menguasai materi. Nah, kemudian baru diberi pertanyaan sebagai follow up kan bisa jadi anak itu tidak menjawab pertanyaan kita karena memang dia tidak tahu. Nah kalau permasalahannya tidak tahu kan berarti anak itu harus diberi penjelasan dulu, diberi kesempatan untuk mempelajari terlebih dahulu, baru di follow up dengan pertanyaan itu. Nah kemudian kalau problemnya yang kedua, sebenarnya anak itu tahu tapi tidak mempunyai keberanian, ya diberi rangsangan lah. Ya misalnya contohnya solusi konkretnya, misalnya siapa yang bisa menjawab nanti dikasih apresiasi apa, diberi reward apa misalnya, atau dimotivasi lah. Nah kalau pengalaman saya beri motivasi begini. Saya beri motivasi dengan kalimat kalau pengalaman saya, karena problem ini problem kita semua memang sama. Kalau pengalaman saya memang kendalanya kan begitu. Jadi nak, kalau kamu itu ditanya tentang sesuatu dan kamu itu tahu dan itu meyakinkan, jawablah dengan yang tegas gitu. Dan bahkan bila perlu meskipun kamu tidak tahu juga memberikan jawaban yang jelas supaya guru yang bertanya itu bisa memberikan penilaian, memberikan memberikan penilaian, jawabanmu kurang pas dan sebagainya. Tapi kalau diam, kita tidak bisa memberikan penilaian terhadap anak kan begitu.
Jadi kalau memang itu sesuatu hal kamu bisa ya, kamu bisa, dan itu sesuatu hal yang yakin, apalagi sesuatu yang pasti. Misalkan ditanya siapa Tuhanmu, jangan ragu. Kan kita tahu Tuhannya kan Allah, maka jawab. Itu sebagai contoh simpel kan. Jawab saja Allah, kencang ya. Nah terus yang kedua solusinya diberi apa namanya, anak itu dibiasakan gentleman. Biasanya kan rata-rata kan anak itu berani nggak kan kroyokan, nggak berani menunjukkan tangan. Jadi diberi dorongan, diberi nasihat. Kalau berani jawab, ya, jangan sifatnya kroyokan, bertanggung jawab lah dengan cara mengacungkan jari. Saya pak, dan apapun jawaban anak jangan di-justice, jangan dinyek, tetap diberi apresiasi. Sebab kadang-kadang kalau anak itu jawab keliru, meskipun dia keliru tetap dicari apa namanya sisi benernya kan itu. Sebab kalau nanti anak menjawab padahal jawabannya itu tidak sesuai yang kita harapkan, salah, terus langsung beri justice, apalagi sampai dibilang wah jawaban apa itu tidak bermutu, bodoh kamu, akhirnya ini menjadi efek kedepannya kurang baik. Akhirnya anak jadi tambah tidak berani. Saya kira itu. Nanti ada beberapa poin tadi, diberi motivasi, ya, diberi apa namanya, diberi apresiasi, kemudian jangan apapun jawaban anak itu dihargai. Kalau tidak dihargai nanti khawatir nanti menjadi justru semakin tidak mau mengeksplor kemampuan mereka. Saya kira itu Pak. Poin yang tadi Pak ya. Kemudian yang kedua nih Pak, ini mengenai agak menjurus ke jurusan saya sebagai mapelify, tapi terlihat terkadang ini dari peserta didik itu. Peserta didik itu lebih menyukai materi yang terkadang hafalan, misalnya menghafal pengertian pendek pengertian gitu, dibandingkan mereka harus yang ada hitung-hitungannya untuk mata pelajaran itu. Kadang kalau sudah ketemu dengan mata pelajaran yang hitung-hitungan udah aduh, matematika lagi, IPA, fisika lagi, nah, seperti itu Pak. Jadi yang harus dilakukan oleh guru, terutama yang kami yang sains ini Pak, itu konsep supaya anak itu ya menyenangi pelajaran yang hitung-hitungan matematis seperti itu. Kira-kira konsepnya seperti apa? Rata-rata manusia itu kalau diajak hitung-hitungan, lihat angka-angka gitu kan, ada beberapa orang yang melihatnya saja sudah pengen muntah gitu. Mungkin kita sebagai guru-guru esaknya ya, mungkin bisa dicari solusi yang kira-kira memberikan pemahaman kepada mereka itu bahwa hitung-hitungan atau esak itu menyenangkan. Sebenarnya ilmu pasti itu sebenarnya kalau apa ya, lebih mudah di sebenarnya karena kan pasti. Setahu saya kayak misalnya matematika misalnya ya, rumus matematika misalnya, rumus Pythagoras dari dulu sampai sekarang tetap itu kan, tidak berubah ya. Rumus segitiga juga tetap sama, rumus lingkaran juga tetap sama. Nah, ini dituntut guru yang bersangkutan bagaimana sekiranya hal-hal yang demikian itu yang sifatnya hitung-hitungan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi menurut saya diajak dulu suasana hati anak-anak itu suka dan senang, dan dicari metode-metode yang pas, metode-metode mengajar yang pas berkaitan dengan hitung-hitungan itu, sehingga anak senang. Jadi menyenangi pelajaran. Jadi jangan sampai anak itu tegang duluan ya Pak. Jadi harus dibuat rileks. Persepsinya kalau bisa seasik mungkin gitu. Oke. Karena juga
ketika pelajarannya juga monoton, memusingkan, ditambah dengan metodenya tidak bervariasi, nanti khawatirkan anak tambah stres. Semakin dia tidak menyukai dengan pelajaran yang hitung-hitungan banyak. Makanya kalau pelajaran yang tidak ada hitung-hitungannya, misalnya seperti penghias dan sebagainya, mereka lebih suka hal-hal yang lebih pada prinsipnya biasanya manusia itu tidak kalau stres, nggak mau stres, nggak mau pusing. Nah, pelajaran ini memang ciri khasnya Ishak pusing bagi yang tidak menguasai. Kalau bagi yang menguasai ya enjoy. Jadi itu solusinya Pak, dibuat namanya seasik mungkin ya Pak. Mungkin itu 2 pertanyaan itu aja Pak untuk hari ini dari kami untuk solusi dari akar permasalahan dari siswa dan gurunya. Mungkin mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan sama Pak Musin sebagai Wakakur itu menjadi solusi yang tepat untuk kami guru untuk menyikapi permasalahan daripada peserta didik. Amin. Terima kasih Pak Musin atas waktunya, mohon maaf mengganggu. Demikianlah wawancara saya dengan Waka Kurikulum dari MTS Islam Bumi Agung. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.